Tatrako bhagava bhikkhu amantesi bhagavati. Sutta yang barusan kita baca ulang tadi bernama Mahasatipatthana Sutta. Bagaimanapun nama Mahasatipatthana Sutta ini ada dicantumkan dalam tiga nikaya. Sedangkan dalam Majjhima Nikaya Mula Panasaka sutanya 99,9% sama. Ada beda sedikit kata-kata yang ya tidak mengubah arti karena pencatatan yang berbeda, sehingga ada beberapa kata yang di sini ada, di sana tidak ada. Tapi itu ya hanya berapa tadi? 0,1% saja, tidak sama. Kemudian juga ada Satipatthana Sutta di tempat lain di Tipitaka yang lebih ringkas. Jadi sebatas menyebut kaya nupasi sampai dambe sutama nupasi, selesai sudah sampai di situ. Ini adalah ya tempatnya di Tipitaka. Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu di kecamatan. Kata nigama ini lebih luas daripada gama. Beberapa gama namanya nigama atau perhimpunan warga yang lebih banyak dibandingkan gama, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin desa begitu ya. Hanya gama di zaman dahulu itu mungkin hanya ada 5 rumah, ada 10 rumah sudah disebut gama. Ada yang sampai ratusan rumah juga disebut gama. Nah, yang lebih besar dari itu adalah nigama istilahnya. Bagaimanapun itu juga sebatas sebutan saja. Oleh karena kalau sudah terlanjur menyebut apa sebagai ya apa begitu, ya selanjutnya akan nempel seperti itu. Misalnya sebuah desa yang dulu namanya desa, tapi ternyata lama-kelamaan desa itu berkembang, ya banyak warga yang kaya raya, perdagangan berjalan dengan maju. Nah, sampai pada tingkatan tertentu sesungguhnya sudah menjadi kota, tapi namanya tetap desa A atau desa B, yaitu maksudnya ya dengan sebatas penyebutan itu. Desa ini bernama Kamasadhamma, satu wilayah yang ada di kota Kuru zaman itu. Sudah pernah mendengar kata Kuru enggak?
Ya, di wayang. Namanya Kuru Kesetra. Kesetra itu apa? Padang, namanya Kesetra. Bukan Provinsi Padang, bukan ya. Padang, tempat yang luas. Nah, kalau zaman sekarang letak kota Kuru itu diperkirakan adalah New Delhi. Disampaikan di Pustaka Pengulas mengapa Sang Buddha membabarkan Mahasatipatthana Sutta yang merupakan sutta yang mendalam. Ini sudah pembahasan tentang Abhidhamma. Ini Abhidhamma. Oleh karena dalam penjelasan Dhamma yang mendalam sudah tidak ada istilah seseorang berbuat baik berupa dana dan lain-lain akan mendapatkan kebahagiaan di alam-alam yang menyenangkan. Ini contoh. Ini masih mengaitkan kebenaran kesepakatan sebagai orang, sebagai manusia, sebagai satwa. Tetapi dalam Mahasatipatthana Sutta ini sudah tidak ada persepsi, tidak ada kesan, tidak ada pemahaman. Hal-hal yang disebut dalam Satipatthana atau Mahasatipatthana ini sebagai yang satwa, sebagai sosok, sebagai yang ada jiwa, yang kekal. Ya, jadi kota Kuru, anak cucunya bangsa Kuru namanya Kaurawa. Jadi kalau ada Mahabharata itu, Kurawa itu sebetulnya adalah asal usulnya ya dari nama Kuru. Ya, Kuru menjadi Kaurawa atau Korawa atau Korabya juga bisa. Tentang makna kata Satipatthana. Sati artinya pengingat, atau boleh juga pemerhati. Boleh juga, enggak apa-apa. Kalau diterjemahkan perhatian, kayaknya belum cocok. Pemerhati dalam hal ini, tapi bukan berarti sosok. Ya. Pemerhati itu adalah salah satu cetasika yang yaitu punya keberadaan abstrak bergantung pada cipta kemunculannya, dan cipta sendiri bergantung pada rupa untuk kemunculannya, yang selain itu punya ciri yang namanya pemerhati atau sati ini tidak kekal, tidak mampu bertahan, dan tidak ada diri, tidak ada inti. Nah, ini istilah sati. Kemudian kata berikut ada yang mengungkap, yaitu di kata-kata. Kata berikutnya adalah patthana, satu sisi. Tapi satu sisi yang lain di kata-kata juga
kata berikutnya bukan padhana, melainkan adalah upadhana. Nah, awalan yang berbeda, awalan pa dan awalan upa. Dalam maknanya untuk kata padhana artinya adalah landasan. Jadi satipadhana berarti hal-hal yang menjadi landasan bagi sati. Artinya di mana sati berlabuh, di sanalah disebut dengan padhana. Tempat berlabuhnya sati. Atau boleh juga dikatakan tempat tinggal landasnya sati. Juga boleh. Ya secara umum diterjemahkan landasan. Hanya permaknaannya akan menjadi rancu. Landasan bagi sati seolah-olah itu satinya punya tempat tersendiri di padhana itu, yaitu di objek-objek itu. Tapi ya sebatas sebagai tempat di mana sati itu berlabuh, atau area, atau keberadaan juga bisa. Nah ini yang disebut area atau keberadaan ini yang bersifat konkret ada, yang bersifat abstrak juga ada. Yang bersifat konkret ya dalam kaya anupassana. Yang bersifat abstrak wedana anupassana dan citta anupassana. Sedangkan dhamma anupassana gabungan antara konkret dan abstrak. Sedangkan kata upadhana itu secara umum artinya penopang, penyokong, pendukung, atau pendukungan, penyokongan, atau tempat untuk menyokong, tempat untuk mendukung, tempat untuk menopang. Tempat untuk menopang keberadaan sati, pengingat atau pemerhati. Dalam hal ini, satipadhana dimaksudkan adalah hal-hal yang menjadi objek bagi sati. Itu secara mudahnya. Ini dibagi menjadi 4. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, kaya anupassana. Anupassana itu artinya ya mengusut atau merunut, tetapi dalam kata-kata dijelaskan kata anupassana ini penglihatan yang disertai dengan kebijaksanaan, namanya anupassana. Penglihatan yang jelas, penglihatan yang terus menerus, selalu menguntit, itu ya. Kaya anupassana 1, wedana anupassana berkaitan dengan pengenyam-pengenyam, citta anupassana berkaitan dengan cipta, dengan berbagai warnanya. Dikatakan warna oleh karena beberapa cipta sebagaimana yang tadi dibacakan, seragang wacitang, seragang citanti pejanati, witeragang dan seterusnya. Cita yang disertai dengan nafsu ragawi mengetahui jelas bahwa cita disertai dengan nafsu ragawi, atau witeragang wacitang, pada cita atau cipta yang tidak disertai dengan nafsu ragawi mengetahui jelas
bahwa cipta sedang tidak disertai dengan nafsu ragawi. Kata mengetahui jelas pecahan hati ini juga bukan mengetahui biasa, melainkan mengetahui dengan kebijaksanaan dan sudah termasuk di dalamnya ada sati. Tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam Mahasatipatthana ini dikatakan sebagai ekayana magga, jalan yang merupakan jalur yang satu. Jalan yang merupakan jalur yang satu. Kata jalur yang satu ada beberapa makna. Yaitu yang pertama adalah tidak ada jalan lain. Jalan yang satu. Untuk menuju pada apa? Soga paridewanang samatik kemaya. Untuk melampaui kesedihan dan ratap tangis. Dukkhato manasanang atanggamaya, untuk menenggelamkan derita, yaitu derita jasmaniah, domanasa derita batiniah, nyayasa adhigamaya, demi mencapai atau tiba pada sang jalan. Nyaya ini nama dari magga. Nibbanasa saci kiriyaya, demi menjadikan jelas nibbana dalam penglihatan, dalam pengetahuan, yaitu dalam cipta, mengangkat nibbana sebagai objek, keberadaan nibbana sebagai objek tampak jelas, yaitu ada kepadaman pengotor batin sebagai objek cipta. Kembali pada kata ekayana magga, selain diterjemahkan atau diartikan jalan satu-satunya, jalan tunggal, kata ekayana, jalur yang tunggal ini maksudnya adalah jalur yang dibabarkan sosok yang tunggal. Artinya eko yang tunggal, eko yang tidak ada duanya. Tidak lain adalah Sang Buddha, sama Sang Buddha yang membabarkan Satipatthana ini. Tidak ada siapapun yang lain yang punya kemampuan membabarkan Satipatthana atau Mahasatipatthana. Kata jalur yang satu juga bisa diartikan bahwa jalur ini dilalui oleh orang per orang. Siapa yang berjalan, orang itu satu saja yang akan lolos jika berhasil dalam perjalanannya. Artinya tidak bisa secara bergerombol dalam arti satu yang melakukan mewakili untuk semuanya, yang lainnya menggandul. Nah, tidak bisa. Ya, ini adalah jalur yang satu, ekayana, magga, jalan yang merupakan jalur yang satu. Sattanang Visuddhiya, ya yang pertama, ya lupa. Sattanang Visuddhiya, demi kebersihan satwa-satwa, artinya adalah demi kesucian satwa-satwa, demi soga paridewanang samatik, demi melampaui kesedihan dan ratap tangis, demi menenggelamkan derita jasmaniah dan derita batiniah, dan sebagaimana seterusnya tadi disampaikan. Sehingga
Satipatthana ini adalah satu suta ini sudah cukup dalam seseorang itu berlatih dalam Buddha Sasana, dalam ajaran Sang Buddha untuk tuntas wusitang brahmacaryang. Sudah didiami secara tuntas, telah mendiami brahmacarya, cara hidup luhur. Katangkaraniang, kewajiban-kewajiban juga telah selesai, telah usai. Nah parang, betul ya? Nah parang idhataya. Nah parang idhataya. Tidak ada hal-hal lain apapun yang bisa membuat seperti begini lagi. Artinya sudah tidak ada sesuatu yang tersisa. Jadi dengan mengerti satu suta ini, ya sudah. Dan suta ini sangat luas sekali. Sampai kalau kita mau berlatih dengan dengan antusiasme yang tinggi, dengan antusiasme yang tinggi sekalipun akan terasa kewalahan kita itu. Akan terasa kewalahan. Oleh karena yaitu terlalu spektakulernya objek-objek yang terdapat dalam Mahasatipatthana ini. Bagaimanapun ada penjelasan lebih lanjut. Kayanupasana itu bagaimana adalah kayanupasi viharati atapi sampejano satima. Seseorang bhikkhu memiliki atapa, memiliki semangat. Maksud semangat ini bagaimana? Ada 4. Jangan lari dari konteks dalam mengerti Dhamma. Begitu mengenal semangat atau atapa, wirya, padhana atau wayama, larinya ke 4 jenis. Upaya mencegah keburukan yang belum muncul, upaya memangkas keburukan yang sudah muncul, upaya memunculkan kebaikan yang belum muncul, dan upaya menjaga, melestarikan, mengembangkan, mengembangkan hal baik yang telah muncul. Nah, ini di sini adalah atapi, ia bersemangat. Ia sampejano, artinya adalah memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan. Yang dimaksud memiliki kebijaksanaan ini memiliki pengetahuan apa? Juga jangan lari dari konteks. Yang dimaksud adalah pengetahuan di sini adalah 4 kebenaran Arya. Sampejana. Satima, sudah pasti. Sati, pengingat atau pengingatan. Jika ini yang menjadi landasan dalam berlatih sati, pengingatan atau perhatian. Bahwasanya meskipun namanya itu Satipatthana, ternyata di dalamnya adalah ada 3 hal yang mesti bau-membau. Atapi sampejano satima. Jika tidak ada salah satu, apalagi 2 di antara 3 itu, keberadaan atau praktik dalam Satipatthana ini tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Satipatthana memang namanya sati, tetapi bukan melulu sati dalam arti mencatat, jangan menilai, jangan hanya mencatat, oh muncul, cukup, ya. Ya memang,
itu kerja sati, tetapi bukan melulu sati. Ada panya, ada wirya. Kaye kaya nupasi, ia berpenglihatan jelas. Tubuh di tubuh. Atau tubuh dalam tubuh. Bahasanya agak asing. Maksudnya apa tubuh dalam tubuh? Ini sebatas mempertegas bahwa harus konsekuen kalau memang yang akan diperhatikan itu adalah kaya tubuh, juga dalam konteks itu ada di bagian tubuh. Ya misalnya kalau mau memperhatikan bagian dari tubuh, katakan nafas begitu. Nah, oh ini nafas, rasanya segar, rasanya lega. Ini sudah bukan kaya lagi. Ini jangan sampai terkecoh seolah-olah yaitu adalah sudah betul memperhatikan tubuh. Atau sebaliknya memperhatikan wedana pengenyam atau memperhatikan perasaan. Oh, kakiku sakit. Ini apa namanya? Keberadaan tubuh yang tidak tidak kekal dan sebagainya. Sesungguhnya tidak ada demikian itu. Tubuh tidak pernah sakit. Yang merasakan sakit itu adalah wedana. Gigi apalagi ya tidak pernah sakit, tapi sering digunakan sakit gigi. Gigi tidak pernah sakit, kulit tidak pernah sakit. Yang merasakan sakit itu wedana. Ada perasaan yang tidak menyenangkan, duka wedana. Dan wedana hanya ada 3, ada 5. Atau ada 360. Secara lebih rincinya. Wedana ada 3, wedana ada 1, wedana ada 2, wedana ada 3, wedana ada 5. 1 ya wedana saja. Wedana 2 ya suka wedana dan duka wedana. Wedana ada 3 ditambah dengan adukama suka wedana. Netral. Senang tidak, susah pun bukan. Kalau wedana dipilah lagi lebih rinci secara fisik dan secara mental, ya wedana menjadi 5. Suka wedana, duka wedana, somanasa wedana, domanasa wedana, dan upekha wedana. Yaitu kebahagiaan jasmania, kebahagiaan batiniah, penderitaan jasmania, penderitaan batiniah, dan netral. Netral ini tidak ada jasmania. Soalnya netral secara jasmania sudah digolongkan sebagai yang suka wedana atau somanasa wedana, sudah tergolong di sana. Sehingga mengapa wedana secara lebih rincinya mestinya ada 6, tetapi mengapa hanya 5? UPK mestinya secara jasmania dan secara batinnya ada juga. Tapi ya itu adalah penyimpulan yang ditetapkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa UPK secara jasmaniah itu sudah masuk dalam suka wedana. Ya, sehingga menjadi ada 5. Nah, balik pada topik awal tadi, kaye kaya nupasi wiharati,
berdiam melihat. Berdiam melihat. Artinya bukan melihat saja. Kaya nupasi wiharati. Berdiam mengusut, yaitu melihat dengan kebijaksanaan. Kata berdiam di sini sangat penting artinya. Artinya bukan mengusut kemudian sepintas sambil lalu. Itu pengusutan juga. Atau perunutan juga. Tetapi di sini digunakan kata wiharati. Berdiam artinya apa? Punya keberlanjutan dalam melakukan hal itu. Atapi sampajano satima sudah dijelaskan tadi. Wineya loke abijado manasang. Wineya mengikis atau menyingkirkan abijja, yaitu nama untuk sebutan untuk nafsu ragawi atau keserakahan secara umum. Loba. Domanasa sesungguhnya arti aslinya adalah duka cita. Tapi di sini mengacu ke dosa, kebencian. Oleh karena ketika seseorang kecewa, ketika seseorang sedih, sesungguhnya yang muncul itu adalah apa? Dosa cetasika, kebencian. Sehingga Sang Buddha menggunakan kata domanasa untuk menunjuk dosa ini. Menyingkirkan loba dan dosa di mana? Di loka. Wineya loke. Kata loka di sini artinya adalah di pancakanda, yaitu di upadana kanda, panca upadana kanda ini. Jadi bukan di dunia dalam arti bumi ini atau dunia dalam makna yang lain-lain. Ya, artinya misalnya makna makhluk-makhluk, satwa-satwa, himpunan satwa. Inilah yang disebut dengan loka. Nah, tetapi bagaimanapun di sini tidak dimaksudkan ke makna itu, melainkan khusus ke pancakanda, 5 gugusan. Jadi menghancurkan atau mengikis loba dan dosa di pancakanda. Mengapa loba dan dosa? Oleh karena loba dan dosa ini yang membuat menderita. Kenapa hanya 2 saja, loba dan dosa? Kenapa tidak menghancurkan moha? Oleh karena sudah ada sampajana, sudah ada panya di sana. Panya sudah ada, tinggal bagaimana panya itu dikembangkan agar loba dan dosa itu bisa dihancurkan, dan sesungguhnya penderitaan itu bisa dirasakan langsung karena sebab 2 hal ini, serakah dan benci. Moha atau kesesatan, ketersesatan secara langsung tidak bisa memberikan penderitaan. Yang bisa memberikan penderitaan secara langsung adalah loba dan dosa. Sehingga mengapa? Nah, dikatakan ya untuk memberantas loba dan dosa. Bagaimanapun, nah kata tidak disebutkan memberantas moha oleh karena sudah di yogi yang bersangkutan, praktisi yang bersangkutan dikatakan telah sampajana, telah punya kebijaksanaan, telah menembus atau memahami jalan Arya berunsur 8. Yang tentu di sana sebagaimana yang waktu yang lalu disampaikan, kebenaran Arya ini akan mengarah ke banyak sekali hal, bukan hanya anicca dukkha anatta. Juga mengarah ke samsara juga. Yaitu Arya saja, poin pertama, poin kedua mengarah ke samsarawata.
ada kemunculan dukkha, tidak lain adalah kemunculan tanha. Dan berakibat dukkha sebagai vipaka. Hanya memang ini secara ringkasnya, tengah-tengahnya itu masih ada antara tanha dan vipaka, yaitu ada kama, ada perbuatan. Yang mana sisi sebaliknya, poin ketiga dan keempat adalah bagaimana kepadaman penderitaan ini bisa dicapai melalui menjalani jalan Arya berunsur 8. Ya, ini adalah yang mengarah pada kehancuran samsara, kehancuran wata, kehancuran samsara wata. Dan karena berkaitan dengan samsara atau penghentian samsara, juga 4 kebenaran Arya ini juga berkaitan dengan Patijjasamuppada sebagaimana kemarin dijelaskan dengan sangat rinci dan baik oleh Bante Santacitto. Oleh karena ya sesungguhnya Patijjasamuppada, kemunculan bersebab, ini berangkat dari samsara dan penghentian samsara. Apabila dirinci, ya bahwasanya kalau samsara itu ada 3 kilesa wata, 3 jenis wata, kilesa wata, yaitu pengotor batin. Kalau dalam Patijjasamuppada mengacu ke apa saja? Awijja, tanha, upadana. Nah, kalau ya kama, ya di Patijjasamuppada di mana saja? Sangkara dan bawah. Selebihnya, sisanya adalah vipaka. Nah, ini mudahnya kita mengerti Patijjasamuppada dari sisi kita melihat samsara wata atau wata samsara ini. Yang mana, nah ketiga inilah, samsara inilah, sebutan lainnya adalah upadi atau penopang. Penopang apa? Penopang berlanjutnya kelahiran dan kematian. Juga disebut kan 3 dalam 4 hal atau 5 hal. 5 jenis mara. Kalau dalam teks Mahayana, mara itu ada 4. Tidak memasukkan Dewa Buddha Mara. Hanya ada 4 saja. Dalam teks Theravada ada 5 jenis mara. 3 mara pertama adalah samsara itu. Berupa apa? Khandha mara, yang adalah vipaka. Abhisangkara mara, yang adalah perbuatan. Dan kilesa mara, yang adalah pengotor batin atau kilesa wata. Satu lagi adalah majjumara, yaitu kematian secara konvensionalnya atau kematian secara batiniahnya juga bisa. Artinya secara batiniah itu bukan batiniah, kematian secara transendentalnya atau secara secara substansialnya. Maksudnya bagaimana? Kematian ini terjadi terus saat kita sedang ada. Yaitu ketika mata mulai melihat suatu objek, disitulah letak kelahiran. Mengapa disebut ada kelahiran? Ya karena ada winyana muncul di sana. Dan karena ada winyana muncul di sana, selanjutnya bagaimana? Muncul tanha di sana. Muncul perbuatan di sana. Muncul dampak-dampaknya berupa terlahir dan menjadi tua, menjadi sakit, menjadi mati, menjadi ada kesedihan, hal-hal yang menyakitkan.
dari mata melihat. Yaitu kematiannya kapan? Kematiannya ketika objek itu sudah ya enyah dari pandangan mata. Itu namanya kematian. Demikian pula ya untuk mendengar atau mengetahui objek-objek lewat pintu indera yang lainnya. Ya, meskipun demikian kata kematian ini juga mengacu secara konvensionalnya, yaitu mati dalam arti tubuh ini sudah tidak bisa didiami oleh winyana, didiami oleh cita. Cuti sudah geser, citanya sudah geser, artinya sudah tidak di tubuh lagi dan tidak ada kemunculan cita berikutnya. Ya, kematian secara konvensional yang kita mengerti, meninggal dunia, wafat, ya ini adalah kematian. Nah, itu sesungguhnya kita mengerti mara itu mudah saja. 3 untuk samsara, 1 lagi adalah maju kematian, 1 lagi adalah dewa buta, mengacu pada Pubadewa, yaitu satwa-satwa yang terlahir di alam para nimitta wasawati. Yang terlahir di sana itu dewa. Tetapi dewa ini karena punya daya, punya kemampuan yang lebih di antara yang lain-lain, dewa yang lainnya, menjadi sering semena-mena. Kalau murka, ya itu bisa rusak. Ya seperti contohnya, ya kalau tukang becak, permisi bicara bukan merendahkan profesi. Tukang becak atau tukang sampah marah, ya mungkin 1-2 orang terluka. Atau maksimal meninggal dunia. 5 orang, 10 orang, tapi itu jarang ya. Tapi kalau satu pimpinan negara marah gitu ya, ratusan ribu jutaan orang bisa meninggal, bisa mati. Nah, itu adalah beda manusia dan marah. Angkara murkanya itu memberikan akibat yang ya jauh berbeda. Nah, dewa buta yang ada di alam para nimitta wasawati ini, kalau sedang muncul angkara murkanya itu menghancurkan, punya ciri menghancurkan. Sehingga disebut dengan mara, artinya apa? Pembunuh. Mara artinya pembunuh. Mara bukan berarti pengganggu. Kalau pengganggu itu enteng aja, ganggu jawil-jawil. Ya. Tapi mara arti sesungguhnya adalah pembunuh. Pembunuh kebaikan, pembunuh kesucian, pembunuh untuk lanjut ke pelatihan demi kepadaman penderitaan secara benar. Nah, namanya mara, pembunuh. Juga disebut dengan pubadewa karena sudah punya hati yang buruk, muncul angkara murka, tidak bisa disebut dewa lagi. Sebutannya adalah pubadewa. Ia yang dulunya adalah dewa. Pubadewa. Nah, ya ini bicara tentang mara yang ada kaitan dengan samsara, yang tentu berkaitan dengan 4 kebenaran Arya. Dan 4 kebenaran Arya ini sebagaimana kemarin disampaikan oleh Bante Santacito, ya berhubungan dengan Paticca Samuppada, juga berhubungan dengan Bojjhanga, berhubungan dengan Satipatthana, berhubungan dengan Samapadhana, berhubungan dengan ya masuk dalam 37 Bodhipaggiya Dhamma. Ini adalah 4 kebenaran Arya. Punya cakupan yang ya perihal apapun yang Sang Buddha ajarkan yang mengarah pada kepadaman penderitaan secara benar tidak akan terlepas dari keterkaitannya dengan 4 kebenaran Arya ini. Kembali pada
topik kaya nupasi, ya, mengusut tubuh, dalam tubuh, yaitu misalnya memperhatikan nafas di dalam tubuh, bukan memperhatikan nafas di dalam perasaan wedana, bukan memperhatikan nafas di dalam pikiran, tapi di dalam tubuh yang bernafas, tubuh yang punya nafas, bergantung pada tubuh nafas ini dan bergantung pada nafas tubuh ini ada. Dan sesungguhnya nafas inilah sebagai pembentuk tubuh kaya sangkara. Pembentuk tubuh, nafas ini ditopang oleh tubuh sehingga tubuh ini bisa berlanjut. Kalau tidak ada nafas, tubuhnya tidak bisa berlangsung. Yes, dalam Mahasatipatthana Sutta itu dipilah menjadi berapa? 14. Ya, pertama adalah Anapanasati. Digang wa asasanto, digang asasamiti pajanati, dan seterusnya. Nah, tentang objeknya adalah nafas. Kemudian objeknya adalah posisi utama, berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Ketiga adalah posisi rincian, ketika seseorang melakukan hal apapun atau ketika tidak melakukan hal apapun. Tetapi tidak ada seseorang yang tidak melakukan hal apapun. Meskipun berbaring juga melakukan sesuatu. Apa itu? Ya, sedang berbaring. Nah, di situ sampajanya babak. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah tentang patikula, 31 atau 32 jenis bagian tubuh yang menjijikkan. Tapi bagaimanapun itu dalam Satipatthana tidak melulu secara menjijikkannya. Bagian tubuh itu dipahami, dimengerti, dijadikan objek, diangkat sebagai objek dalam cita bhavana, melainkan juga dimengerti sebagai yang tidak tetap, tidak mampu bertahan, dan tidak ada diri. Nah, yang berikutnya adalah 5 dhatu, ya, memperhatikan tubuh dari sisi zat atau unsurnya yang berupa air, panas dan angin, api dan angin. Nah, secara unsur-unsurnya. Kemudian 9 hal yang andaikan seorang biku, saya tapi paseya, seorang biku melihat, ya, mayat uduk mataka yang menggembung, winilaka yang berwarna nila, wipupaka jata yang ada nanahnya, so imamewa kaya upasang harati. Nah, biku itu ya merangkum sedemikian rupa tubuh ini, yaitu tubuh dirinya itu. Nah, ini dan selanjutnya 8 yang lainnya rinciannya bisa dibaca terjemahannya. 8 yang lain. Nah, itu untuk kaya nupasana. Untuk wedana nupasana, ya, itu ada beberapa yang sesungguhnya mau dirinci. Wedana yang sekarang ini, wedana yang lampau, menggunakan objek lampau, wedana yang lampau. Ya, itu juga bagian dari wedana. Hanya dalam Mahasatipatthana Sutta ini cukup dibagi menjadi berapa? 6, 8, betul ya? Betul. Ya. Ya, itu untuk wedana nupasana. Citta nupasana terbagi mulai dari
Seraga, Witaraga, itu pasangan pertama. Sadosa pasangan kedua. Samoha pasangan kedua. Sangkita pasangan keempat. Mahagata pasangan kelima. Apalagi Samahita pasangan ke-6. Wimuta, sautara dulu. Samahita, Wimuta, berapa sudah? Dikalikan 2. Nah itu cita nupasi, mengusut cita dalam cita. Nah, dalam Dhammanupasana juga ada banyak, dimulai dengan tadi dibacakan bab niwarana atau penghalang-penghalang. Nah, ada kanda paba berkaitan dengan gugusan-gugusan, yaitu 5 gugusan ini berkaitan dengan ayatana atau landasan, berupa 6 landasan dalam dan 6 landasan luar. Kemudian berkaitan dengan bojangga, ya, hari pertama diberikan bawana berupa bojangga tidak adalah diambil dari, ya, salah satunya adalah sebagai objek dalam Dhammanupasana ini. Objeknya adalah bojangga. Dan yang terakhir, babak terakhir adalah saca 4 itu sendiri. Saca 4 itu adalah sudah segalanya yang memungkinkan diketahui oleh satwa, dan baik yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan. Itu sudah semuanya ada di cakupan kebenaran Arya. Dan kalau itu menjadi objek, tentu, nah ini ketika mata melihat bentuk, bagaimana mata ini adalah tidak ada diri. Kemudian bentuk yang dilihat oleh mata juga tidak ada diri. Cakkhu winyana, pengetahu lewat mata, juga tidak ada diri. Persentuhan atau persinggungan ketiganya, sampasa, juga tidak ada diri. Dan karena ada persinggungan, ada wedana. Wedana yang muncul itu juga tidak ada diri. Kemudian setelah itu apa? Sanya. Keberadaan sanya, mengerti yang itu juga tidak ada diri. Tanha muncul, tanha juga tidak ada diri. Witaka muncul, pemikiran muncul, buruk, baik, mulia, witaka juga tidak ada diri. Wicara muncul, juga tidak ada diri. Nah, kalau dalam satu kejap mata melihat bentuk, itu sudah ada sekian hal yang mesti dimengerti, mesti dijadikan objek dalam Dhammanupasana. Sehingga dikatakan tadi itu, kalau kita betul-betul antusias dalam melatih 4 satipatthana ini, kita ya kewalahan juga. Kewalahan. Ya, dikatakan ya cakung piya rupang sada rupang etesa, mata ya yang menyenangkan, sada rupang yang mengenakkan. Ketika munculnya kesenangan, kenyamanan ketika munculnya di mata itu. Ketika bercokol kuatnya di mata itu. Demikian pula rupa, bentuk yang dilihat oleh mata. Kepadamannya juga sama. Padamnya di mana? Di mata itu juga. Di bentuk yang dilihat oleh mata itu juga. Yaitu adalah contoh hal yang dalam sacak yang kedua dan sacak yang ketiga,
bagaimana objek-objek itu sedemikian banyaknya dirinci. Nah, di dalam Mahasatipatthana Sutta ini setiap kali satu bab itu selesai, itu disimpulkan dengan iti ajatang wa kaye kaya nupasi viharati. Iti, demikian ini seorang biku berdiam mengusut tubuh dalam tubuh di dalam. Maksudnya tubuh di dalam itu adalah tubuh sendiri. Bahidawa, tubuh luar. Artinya tubuh siapapun yang lain. Ajata bahida, kedua-duanya. Yaitu mengerti secara benarnya, secara anicanya, secara dukkanya, secara anatanya. Samudaya nupasi wa kayasming viharati. Mengusut kemunculan dalam tubuh. Wayadhamanupasi wa kayasming viharati. Mengusut kepadaman dalam tubuh. Berdiam mengusut. Dan mengusut kedua-duanya. Kemunculan dan kepadamannya. Adhikayoti wa panasa. Sati pacupadita hoti. Sati tegak. Ya, menjadi tegak. Pada ia bahwa demikian ini tubuh, yaitu yang bukan sosok, yang bukan jiwa, yang bukan satwa, yang bukan ya makhluk atau apapun, sebatas jasmani yang ya rupa, ya tidak ada ini manusia, ini wanita, ini laki, ini muda, ini tua, ya rupa, ya mengerti secara benarnya. Ini kata adhikayo, sedemikian rupa. Dan punya ciri bagaimana tidak ada, tidak mampu bertahan dan tidak ada diri. Jawa dewanya namataya, sebatas untuk mendapatkan pengetahuan. Kemunculan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan yaitu ini adalah tubuh dan tubuh punya ciri yang benarnya sedemikian rupa dan karenanya tidak patut untuk melekati karena ada pengetahuan yang telah ditumbuh kembangkan pada objek lewat sati dan bersinergi dengan panya kebijaksanaan empat kebenaran Arya Anicca Dukkha Anatta dan satu lagi adalah wirya. Wirya adalah satu pokok yang tidak kalah pentingnya oleh karena wirya ini sebagai eksekutornya. Hanya sati dan panya saja belum selesai. Kotoran batin, pengotor batin masih ada. Bisa padam itu karena peran wirya. Yaitu apa? Memangkas pengotor batin yang telah muncul. Keburukan yang telah muncul. Mencegah keburukan yang belum muncul. Itu adalah tugasnya wirya. Dan untuk tetap terjaga dalam nilai-nilai luhur, dalam kebijaksanaan itu juga tugas dari wirya. Sehingga ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Meskipun kadang Sang Buddha menyebut kata wirya saja. Misalnya sama pedhana atau sama wayama. Bukan berarti usaha, daya upaya, semangat, melulu semangat tanpa kebijaksanaan, tanpa sati. Tidak juga. Dua yang lain tetap ikut meskipun tidak disebut. Demikian pula Sang Buddha membahas tentang panya kebijaksanaan ini yang mengantar pada akhir penderitaan secara benar. Dua yang lain sati dan wirya ikut juga. Meskipun tidak disebut. Yawa dewa nyana mataya sebatas untuk mendapatkan pengetahuan. Patisati mataya sebatas untuk refleksi balik dalam memperhatikan itu. Mendapatkan refleksi. Patisati. Sati itu pengingatan. Pati itu pati bisa artinya kembali, bisa artinya teguh juga. Atau dalam hal ini ya mengarah pada ya khusus begitu ya, khusus mendapatkan pengingatan yang khusus pada objeknya itu secara spesifik, yaitu fokus di situ.
Anisito cawi harati, berdiam tanpa digantungi. Maksudnya adalah tanpa digantungi oleh kilesa-kilesa lagi. Naca kincik loke upadiyati, dan tidak melekati hal-hal apapun loke di dalam dunia, yaitu di dalam pancakanda ini. Nah, itu adalah setiap babnya itu selalu diakhiri dengan iti ajatang wa wedana su wedana nupasi biharati, cite cita nupasi biharati, dhamme su dhamma nupasi biharati. Masing-masing ada penyimpulan seperti itu, ya, agar tidak lari dari tujuan memperhatikan objek sedemikian rupa itu untuk apa dan bagaimana caranya, yaitu memperhatikan yang di dalam, memperhatikan yang di luar, memperhatikan kemunculan kepadamannya. Kemunculannya kapan? Kemunculannya saat tanha itu muncul, padamnya saat tanha itu padam. Tanpa ada tanha, kemunculan bukan kemunculan, kepadaman bukan kepadaman, tidak ada kemunculan dan kepadaman lagi. Yaitu mungkin membahas secara ringkas dan padat yang mestinya perlu dikembangkan. Oleh karena rincian-rincian di dalamnya, ya seperti misalnya sabakaya pati sangwedi, memahami keseluruhan tubuh. Sabakaya artinya adalah seluruh pernafasan itu juga bisa mengacu ke tubuhnya. Pasam bayang kaya sekarang, sembari meredam atau menenangkan nafas, ya, bernafas masuk, bernafas keluar. Sikati. Nah, banyak sekali yang perlu dijelaskan. Apa yang disebut dengan sikati? Bergeladi. Nah, ada 3 jenis geladi, yaitu sila sika, cita sika, dan panya sika. Bergeladi dalam sila, adik sila sika, adik cita sika, dan adik panya sika. Bergeladi dalam 3 hal, dalam sila, tata kebiasaan yang baik, yaitu menutup hal buruk yang muncul lewat ucapan dan tindak tanduk. Cita sika, adik cita sika, yaitu pelatihan berupa mengunggah nilai-nilai luhur, teguh dalam nilai luhur, batin teguh dalam nilai luhur. Namanya adik cita. Berlatih demikian ini. Demi apa? Demi setidaknya keserakahan kebencian serna. Meskipun itu hanya untuk sementara ketika nilai luhur itu sedang berdiam, hinggap di dalam batin. Sekian lama berlangsung nilai luhur itu, sekian lama pula niwarana hancur. Dan manfaat-manfaat dari hancurnya niwarana adalah kegiuran. Kalau pengotor batin itu punya ciri menghimpit, punya ciri panas, punya ciri tegang, punya ciri mendatangkan gelisah, begitu niwarana ini yang menjadi biangnya penderitaan ini terlepas dari batin, dari pikiran, dari cipta menjadi lega, leluasa, lepas dari pengotor batin. Dan awal pertama cipta ini lepas dari penyebab keterhimpitan, menjadi lega ini muncul satu fenomena yang disebut dengan kegiuran. Nah, kegiuran datang dari mana? Kegiuran bukan datang dari nimitta gambaran ada bunga yang indah tergiur, gambaran-gambaran ada ini itu. Bukan demikian, tapi adalah
kegiuran yang muncul karena niwarana ini betul-betul terpotong. Saat pertama kali atau awal-awal niwarana bisa terpotong, kegiuran itu muncul. Nah, setelah kegiuran reda, keterhimpitan tidak ada, tapi piti juga tidak ada, kegiuran tidak ada. Keberadaan tidak ada keterhimpitan dan tidak adanya kegiuran, inilah disebut dengan sukha. Dari mana sukha? Lega, redam, nama lain dari passaddhi, yaitu setelah cita terbebas dari niwarana itu. Nah, ini adalah penjelasan tentang sikha itu tadi ya. Panya sikha yaitu berlatih dalam nilai-nilai kebijaksanaan, tidak lain adalah bagaimana mengerti 4 kebenaran Arya itu secara benarnya, secara lurusnya, secara semestinya, dan bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam pelatihan. Ya, dengan menumbuhkan penyimpulan sebagai yang mengerti sebagai yang tidak kekal, bahwa dukkha ini tidak kekal. Dan karena dukkha ini tidak kekal, dukkha ini tidak mampu bertahan. Karena dukkha tidak mampu bertahan, dukkha ini tidak ada diri, tidak ada inti. Karena tidak kekal, tidak patut untuk digandrungi, dilekati. Karena tidak mampu bertahan, tidak patut untuk digandrungi, dilekati. Karena itu adalah apa? Menyakitkan, mendatangkan kecewa. Dan karena tidak ada diri, mengerti tidak ada inti, tidak ada diri, tidak ada inti sebagai yang semu, yang kosong, yang tidak berpemilik, di luar kuasa, melekati sesuatu yang dia sendiri nyata lihat sebagai yang kosong, masih mau melekati, itu bukan tindakan orang waras. Dan karenanya tidak ada kemelekatan, tidak ada kegandrungan, terpatahkan pengotor batin, tercapai sudah wusitang brahmacaryang. Ini kehidupan luhur sudah terdiami. Katangkaran yang kewajiban-kewajiban telah terlakukan. Kelahiran telah sirna, khina. Kalau bahasa Sanskertanya kesirna, sirna, khina jati, sudah sirna kelahiran. Wusitang brahmacaryang katang karani yang naparang idhataya. Tidak ada hal yang bisa membuat menjadi seperti ini lagi, yaitu harus berjalan di keberadaan yang melingkar, dan harus berjuang berusaha untuk keluar dari perjalanan melingkar itu. Keberadaan seperti itu sudah tidak ada lagi. Nah, tentu lain-lainnya masih banyak yang patut untuk didiskusikan, dibahas.